Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi bersama saya. Jadi teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang hijab, rod, dan aul. Yang pertama, hijab dalam hukum waris. Hijab itu terhalang atau tercegah. Nah, dalam fikih waris, hijab adalah kondisi ketika seorang ahli waris tidak mendapatkan warisan, baik itu sebagian maupun seluruhnya. Nah, hijab dibagi menjadi dua, yaitu hijab wasfi, penghalang karena sifat seperti membunuh, beda agama, berstatus hamba sahaya, dan hijab syahsi atau penghalang karena keberadaan ahli waris lain, yang dibagi menjadi hijab nukson dan hijab hirman. Hijab nukson yaitu penghalang yang mengurangi bagian ahli waris tapi tidak menggugurkannya. Ahli waris tetap mendapatkan bagian, tapi lebih kecil karena ada ahli waris lain yang lebih dekat. Contohnya, suami mendapatkan setengah jika istri tidak meninggalkan anak. Namun jika ada anak atau cucu laki-laki, bagiannya berkurang menjadi seperempat. Dan yang kedua, hijab hirman, yaitu penghalang yang membuat seorang ahli waris gugur sepenuhnya dari warisan karena ada ahli waris lain yang lebih dekat dan lebih kuat. Contohnya, saudari perempuan sekandung mendapat setengah bila sendirian. Tapi jika pewaris meninggalkan anak laki-laki, ia gugur total karena kedudukan anak laki-laki lebih utama. Selanjutnya, rod dalam waris. Rod itu pengembalian sisa harta kepada para ahli waris yang memiliki bagian pasti atau ashabul furud secara proporsional ketika tidak ada ahli waris asobah. Rod terjadi karena setelah pembagian awal masih ada kelebihan harta. Nah, menurut dua pendapat ulama, yang pertama sisa harta diberikan ke Baitul Mal, yang kedua sisa harta dikembalikan kepada ashabul furud sesuai proporsi bagian mereka. Syarat penerapan rod, yang pertama pewaris telah meninggal, yang kedua ahli waris masih hidup, yang ketiga ada hubungan yang sah dengan pewaris seperti nasab, ikatan pernikahan atau hubungan wala, yang keempat penetapan hakim memastikan seseorang benar-benar ahli waris berdasarkan bukti hukum seperti akte, saksi, atau dokumen resmi. Selanjutnya, konsep aul dalam waris. Aul yaitu kondisi ketika jumlah bagian ahli waris lebih besar daripada harta yang tersedia. Karena jatahnya kebesaran, maka bagian masing-masing diperkecil agar pas dengan harta. Lalu sejarahnya, kasus ini pertama kali muncul pada masa Umar. Ada seorang perempuan meninggal, yang meninggalkan suami dan dua saudara perempuannya. Menurut aturan, suami mendapat setengah, dua saudara perempuan mendapat 2/3. Jika dijumlahkan hasilnya 7/6, lebih besar dari 1. Nah, agar harta tetap bisa dibagi, Umar membuat keputusan untuk mengecilkan bagian mereka secara proporsional. Suami mendapat 3/7 dan dua saudara perempuan menjadi 4/7. Mekanisme penerapan aul. Nah, secara teknisnya penerapan ini dijelaskan dalam beberapa langkah. Yang pertama, identifikasi ahli waris. Yang kedua, tentukan bagian masing-masing. Yang ketiga, jumlahkan semua bagian. Lalu, tentukan penyebut baru. Yang terakhir, bagi ulang proporsional. Nah, di Indonesia, aul tetap digunakan dalam perhitungan faraid meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam KHI. Penyelesaian masalah aul yaitu dengan cara menggantikan asal masalah lama dengan asal masalah yang baru dari hasil penjumlahan bagian ahli waris, seperti yang saya contohkan di sana itu. Ini saya jelaskan secara singkat. Yang pertama, hijab nukson. Suami seharusnya mendapatkan setengah. Nah, karena ada anak, bagiannya turun menjadi seperempat. Jadi bagiannya itu berkurang, tidak gugur. Lalu yang kedua, hijab hirman. Nah, ada anak laki-laki dan saudara kandung laki-laki. Saudara gugur total karena tertutup oleh anak laki-laki. Jadinya hak hilang sepenuhnya. Nah, yang ketiga, rod tanpa asobah. Ibu dapat 1/6, dua anak perempuan 2/3. Totalnya kan 5/6. Nah, sisa 1/6 dikembalikan ke ibu dan anak-anak perempuan. Karena sisa dibagi ulang ke ahli waris yang ada. Lalu rod dengan suami atau istri. Suami tidak ikut rod. Dan jika ada sisa harta, sisa diberikan kepada ahli waris selain suami atau istri, seperti anak perempuan. Nah, mayoritas ulama, suami istri tidak menerima rod. Yang terakhir, evaluasi fikhiyah tentang aul. Aul terjadi ketika total bagian ahli waris melebihi jumlah harta, yaitu lebih dari 1. Nah, untuk mengatasinya, para ulama menetapkan bahwa semua bagian ahli waris dikurangi secara proporsional sehingga pembagian tetap adil. Nah, secara fikih, aul yaitu hasil ijtihad Umar dan diterima oleh jumhur ulama. Tujuannya untuk menjaga keadilan, kemaslahatan, serta mencegah konflik keluarga. Lalu mayoritas madhab seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali
menerima konsep ini. Ibnu Abbas pernah menolak aul, namun pendapat jumhur lebih dipakai karena dianggap paling praktis dan memastikan pembagian tetap teratur. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.